Shalom, jumpa lagi di Klavos Malamoy, di mana saya berada di areal hutan mangrove. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam suasana penghijauan yang seperti ini, kita akan dihidupkan oleh santapan rohani, di mana kita mau membuka hati kita mau menerima Dia sebagai sumber kehidupan yang memberikan hidup bagi saya dan jemaat. Maka firman Tuhan bagi kita terambil dari Pengkhotbah pasal 2 ayat 1 sampai pada ayatnya yang ke-11. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Firman-Mu yang menghidupkan kami. Tanpa firman-Mu, perjalanan kehidupan kami menjadi sia-sia dan hampa. Oleh sebab itu, kami sangat membutuhkan firman-Mu Tuhan, yang senantiasa menghidupkan kami menjadi santapan rohani, memberikan kami kekenyangan dan kelegaan. Bapa, berkatilah kami, bagi kami yang mau mendengar dan menerima akan firman-Mu, bahkan hamba yang Kau percayakan untuk menyatakan akan isi hati-Mu. Tuhan, berikanlah hamba hikmat, bahkan juga wawasan, sehingga ketika hamba menyatakan firman-Mu, bukan menurut kekuatan dan kemampuan hamba, tapi biarlah menurut kehendak-Mu. Maka kami sekalian telah siap untuk mau menyambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Pembacaan kita terambil dari Pengkhotbah pasal 2 ayat 1 sampai pada ayatnya yang ke-11. Hikmat dan kebodohan adalah hal yang sia-sia. Aku berkata dalam hati, mari aku hendak menguji kegirangan. Nikmatilah kesenangan. Tetapi lihat, juga itu pun sia-sia. Tentang tertawa aku berkata, itu bodoh. Dan mengenai kegirangan, apa gunanya? Aku menyelidiki diriku dengan menyegarkan tubuhku dengan anggur, sedang akal budiku tetap memimpin dengan hikmat, dan dengan memperoleh kebebalan sampai aku mengetahui apa yang baik bagi anak-anak manusia untuk dilakukan di bawah langit selama hidup mereka yang pendek itu. Aku melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, mendirikan bagiku rumah-rumah, menanami bagiku kebun-kebun anggur. Aku mengusahakan bagiku kebun-kebun dan taman-taman dan menanaminya dengan rupa-rupa pohon buah-buahan. Aku menggalih bagiku kolam-kolam untuk mengairi dari situ tanaman pohon-pohon muda. Aku membeli budak-budak laki-laki dan perempuan, dan ada budak-budak yang lahir di rumahku. Aku mempunyai juga banyak sapi dan kambing domba melebihi siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Aku mengumpulkan bagiku juga perak dan emas, harta benda raja-raja dan daerah-daerah. Aku mencari bagiku biduan-biduan dan biduanita, dan yang menyenangkan anak-anak manusia. Nih banyak gundik. Dengan demikian aku menjadi besar, bahkan lebih besar daripada siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Dalam pada itu hikmatku tinggal tetap padaku. Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya, dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun, sebab hatiku bersukacita karena segala jeripayaku, itulah buah segala jeripayaku. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah, lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin, memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Demikian sabda kebenaran firman Tuhan. Dikatakan berbahagia bagi kita tetap dengan sukacita, mau meresponi dan mau menerima, serta mau dengan penuh ketekunan dan kerajinan membaca dan merenungkan firman Tuhan ini siang dan malam. Untuk melakukannya dalam kehidupan kita, dalam meminta pertolongan Roh Kudus memampukan saya dan jemaat. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari pembacaan ini diberikan tema bagi kita, jerih payah di luar Tuhan adalah sia-sia. Jerih payah di luar Tuhan adalah sia-sia. Suatu kehidupan yang dimana Allah mengizinkan kita ada dalam dunia ini, bukan hanya sekedar kita hidup, kita harus juga berusaha untuk bekerja, berusaha untuk mencari nafkah, guna memberikan kita kecukupan kebutuhan hidup dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Karena tanpa ada usaha dan jerih payah, maka kehidupan kita ini tidak akan kita menikmati dalam satu perjalanan, karena perjalanan cukup jauh. Perjalanan yang benar-benar harus kita berusaha. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, setiap usaha kita di tengah-tengah dunia ini,
Ketika kita berjalan dalam Tuhan, kita mengandalkan Tuhan, maka hidup kita akan diberkati. Kita akan mendapati berkat yang begitu luar biasa. Tetapi ketika kita jauh daripada Tuhan, hidup kita ini sia-sia. Apa itu pengertian kata sia-sia? Pengertian kata sia-sia pada dasarnya berarti hembusan nafas. Itu dapat kita lihat dari Yesaya pasal 57 ayatnya yang ke-13. Atau juga menguap, lenyap. Amsal pasal 21 pada ayatnya yang ke-6. Itulah suatu pengertian dari kata sia-sia. Maukah kita berada dalam kehidupan yang sia-sia? Pasti semua orang tidak mau untuk mengalami atau berada dalam kehidupan sia-sia. Semua mau memiliki hidup yang sukses, hidup yang berhasil, hidup yang sejahtera, hidup yang berlimpah dengan berkat. Maka kalau untuk mau memiliki hidup yang berlimpah dengan berkat, kita memandang dan kita belajar di hari ini dengan pelajaran yang mengajarkan kepada kita jeripaya di luar Tuhan adalah sia-sia. Di mana kita melihat Salomo menceritakan bagaimana ia telah mencoba kesenangan, kekayaan dan kenikmatan setiap perjalanan kehidupannya dalam usaha yang menemukan kepuasan dan hidup yang menyenangkan. Namun semua ini tidak menghasilkan kebohongan sejati, hidup masih tidak memuaskan. Kita hanya dapat menemukan sejahtera, kepuasan dan sukacita abadi apabila kita mau mencari kebahagiaan dalam Allah dan kehendak-Nya. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, itulah suatu penyampaian yang dimana Salomo menyatakan dalam kehidupan kita bahwa apa yang kita cari, semua yang kita dapati dengan setiap jeripaya, dengan kekuatan, kehebatan, kemampuan, kegagahan kita, tanpa mengandalkan Tuhan, semuanya akan sia-sia. Kalau Pengkhotbah pasal 2 ayatnya yang ke-25 mengatakan, karena siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar Dia, karena kepada orang yang dikenannya Ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan dan kesukaan, tetapi orang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang di kemudian harus diberikannya kepada orang yang dikenan Allah. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, orang yang hidup di luar Tuhan, orang yang tidak pernah mengandalkan Tuhan, dia tidak akan mendapati hikmat Tuhan, dia tidak akan mendapati pengetahuan, bahkan dia tidak akan merasakan kesukaan yang berasal dari Tuhan. Tapi orang yang selalu mengandalkan dunia, yang selalu merasa bahwa dia mampu, dia sanggup dan dia bisa, itu dikatakan orang yang sangat berdosa. Dan setiap kekayaannya itu dihimpun, tetapi kemudian hari harus diberikan kepada orang yang dikenankan Allah. Situasi kehidupan kita yang pada saat ini, di mana kita akan memasuki masa-masa resesi, suatu masa yang lebih sangat sulit dalam kehidupan kita. Maka menjadi satu ajakan bagi saya dan jemaat, mari kita cari Tuhan. Mari kita bekerja hanya untuk Tuhan. Kita mengumpulkan harta surgawi, di mana kita akan diberkati dengan berkat yang begitu luar biasa. Jangan kita mencari dunia. Jangan kita mengandalkan dengan semua yang dunia berikan dalam hidup kita. Karena semuanya akan sia-sia. Tuhan akan memberkati kita bagi setiap orang yang selalu dengan penuh ketekunan dan kesetiaan mencari kerajaan sorga. Maka semuanya akan ditambahkan dalam kehidupan saya dan jemaat. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Ajarilah kami untuk selalu dalam menjalani hidup di mana kami senantiasa membawa kehidupan kami sepenuhnya hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah kami ada dalam jeripaya di dalam Tuhan yang selalu mau mengumpul harta surgawi. Karena di situ kami akan ditambahkan setiap kebutuhan hidup kami, apapun yang kami inginkan, Kau dapat sediakan. Dengan suatu perjalanan kehidupan kami di mana kami mau menaruh pandangan kami
tubuh jiwa roh kami sepenuhnya hanya di hadapan Engkau saja Allah, dalam memandang akan wajah-Mu selama wajah-Mu masih bisa untuk ditemui, dengan mau mendengarkan suara Tuhan, bahkan merenungkan akan firman-Mu, serta memperlakukannya dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Ajarilah kami untuk selalu mau belajar dari suatu pemahaman pengajaran Salomo, yang dimana semua harta duniawi, apa yang dunia sediakan, dunia berikan, yang dimana kami bekerja, berusaha dengan kekuatan dan kehebatan kami, tanpa mengandalkan Tuhan, semuanya akan sia-sia. Tapi kami mau mengandalkan Tuhan, kami akan diberkati. Hidup kami tidak akan berada dalam kesusahan dan penderitaan. Walaupun zaman di mana kami akan berada dalam situasi, kondisi yang akan kami hadapi dengan kehadiran resesi di dalam hidup kami. Bapa, tolong kami, biarlah kami mau menaruh iman kami sepenuhnya di hadapan Engkau, karena iman mau membawa kami selamat yang hanya berasal daripada Engkau Allah dalam kehidupan kami. Ini doa kami, ini permohonan kami. Terpuji-pujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita.